harus gitu. Kita kan harus Tempenya kalau lain merek kan enggak masalah. Usul. Misal ya. Bahwa oleh-olehnya kalau bisa satu macam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan alumni Stalkuda tahun 8384, yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi di rumah Haji Sardikan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita sesuai syariat agama Islam. Di sini saya selaku pembawa acara, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sardikan beserta Ibu yang telah menyediakan tempat, hidangan dan lain sebagainya. Mungkin yang telah disediakan ada kekurangan, ada lebihnya, kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang acara yang selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan tuan rumah, nanti yang ketiga ada Maidul Khazanah yang disampaikan Pak Sardikan. Kemudian nanti yang keempat kita berbincang-bincang masalah rencana reuni kembali. Kemudian nanti ramah tamah dan penutup. Untuk ya, acara yang pertama adalah kita buka dengan Ummul Quran dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Pak Sardikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pagi hari ini marilah kita sekalian mendingan cipta, karena ada orang tua Bapak Edi sekarang tadi malam meninggal dunia. Sekarang posisinya ada di Jember, sehingga Bapak Edi tidak bisa mengikuti pertemuan di sini. Dan cipta mulai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi menjadikan doa kepada almarhum yang telah meninggal dunia untuk menjadikan sebagai obor atau penerang atau memperluas kuburnya di alam kubur nanti. Dan kami dari warga alumni Stalkuda Kepanjen mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya karena pergian beliau. Semoga beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketakwaan. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan alumni Stalkuda di Kepanjen ini yang insya Allah dirahmati Allah SWT.
Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam undangan kami. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang Bapak Ibu bisa hadir sekarang ini menjadi amalan-amalan yang manfaat bagi kita semua. Kemudian mohon maaf juga apabila nanti dalam penyajian makanan maupun jajan yang disediakan ini masih kurang berkenan. Saya atas nama keluarga mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Dan tidak lupa ya terima kasih juga pada istri saya yang sudah berjuang mulai berapa hari kemarin hingga sampai pagi hari ini. Mari kita bisa nikmati. Itu yang pertama sebagai tuan rumah untuk sambutan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Karena apa kita setiap ada pertemuan kita bacakan Al-Quran? Karena saya berdasarkan hadis, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5027. Ini yang saya sebagai pedoman agar kita setiap pertemuan mengadakan ini. Adakan bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu hadirin alumni Stal Kuda, khususnya yang di Kepanjen, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat,
nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju rumah saya dalam rangka pertemuan rutin 2 bulanan sekali untuk memperkokoh silaturahim kita, khususnya di alumni Stal Kuda yang di Kepanjen Malang ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang dikumpulkan di rumah saya yang sederhana ini, dengan harapan nanti kita di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, rekan-rekan alumni Stal Kuda yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, tadi saya mendengar kabar berita dari rekan kita yaitu Bapak Edi. Pada hari ini beliau tidak bisa ikut hadir dalam pertemuan karena orang tuanya meninggal dunia. Mari kita doakan semoga beliau almarhum bisa terima di sisinya. Amin. Kemudian bagi keluarga yang ditinggalkannya agar mendapatkan kesabaran dan ketakwaan sehingga tidak selalu menangis dan sebagainya. Kemudian pada beberapa hari yang lalu juga rekan kita yaitu Aibtu Subdibyo meninggal dunia juga. Ya, mudah-mudahan beliau almarhum diterima di sisinya juga dan mendapatkan tempat di sisinya sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian bagi keluarganya yang ditinggalkan agar diberikan kesabaran. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi saya sebelum menyambut ini setiap pertemuan berharap untuk bisa membacakan sedikit masalah ayat-ayat Quran, karena saya berdasarkan hadis sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5027. Maka pada kesempatan ini dahulu kita pertemukan dalam satu pendidikan, satu perjuangan, satu seragam, dan satu pengabdian. Waktu berjalan sampai usia bertambah, tugas dinas kepolisian telah kita lalui. Tetapi ada satu perjalanan yang belum selesai, bahkan justru semakin dekat, yaitu perjalanan menuju kehidupan akhirat. Karena itu pada kesempatan silaturahim kali ini, mari kita belajar dari Quran surat Al-Furqan ayat 61 sampai ke 66 yang tadi saya bacakan tentang tanda-tanda ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki hubungan kuat dengan Allah dan sangat takut terhadap kehidupan akhirat. Jadi ayat 61 yaitu untuk mengenal kesabaran Allah. Tabarakallati ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha siraja. Artinya adalah Maha benar Allah yang menjadikan langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Tafsir dan pelajaran yang kita petik yaitu Allah mengajak manusia melihat kebesarannya melalui ciptaan langit, bintang-bintang, matahari, dan bulan. Ibadur Rahman tidak hanya melihat alam sebagai pemandangan, tetapi
melihat kekuasaan Allah di balik ciptaan tersebut. Pelajaran yang kita petik pada surat ini adalah semakin bertambah usia, seharusnya kita semakin bertambah pula rasa kagum dan tunduk kepada Allah. Dulu kita umat secara fisik kuat secara fisik. Sekarang mungkin kekuatan kita atau fisik kita sudah mulai berkurang. Tetapi iman dan zikir dan amal seharusnya kita akan lebih kuat. Kemudian ayat yang 62 yaitu siang dan malam adalah pelajaran. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkar. Dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Tafsir dan pelajaran yang ini, malam dan siang itu terus berganti. Kemarin sudah berlalu, hari ini sedang kita jalani, besok belum tentu kita miliki. Maka pergantian waktu seharusnya menjadi kesempatan untuk mengingat Allah dan memperbaiki diri. Bagi kita yang sudah memasuki usia senior atau sudah sepuh, ayat ini sangat dalam maknanya. Setiap pergantian hari sebenarnya mengingatkan kita jatah umur kita semakin berkurang. Karena itu jangan sampai umur bertambah tetapi amal tidak bertambah. Ayat yang ke-63, rendah hati. Wa ibadur rahman wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi fauna. Ini adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, maka mengucapkan kata-kata yang baik. Tafsir yang kita dapat dari pelajaran ini yaitu ciri pertama ibadur rahman adalah tawadu. Bukan berarti rendah diri, tetapi tidak sombong. Dulu kita mungkin memiliki pangkat, jabatan, dan kewenangan. Namun setelah purna, tugas semua itu menjadi kenangan. Yang dibawa berharap Allah bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tanda jasa, tapi iman dan amal soleh. Bahkan ketika dihina atau dipancing dengan emosi, mereka juga tidak membalas dengan keburukan, namun dibalas dengan kebaikan. Hadis Nabi SAW yang artinya, orang kuat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan atau tahun tinju, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Ini bisa bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dulu kita dengar perkataan dari Bapak Kapolres Malang kita, yaitu Aji Dorian Jayamarta, bahwa beliau sering menyampaikan bila mau APP itu pesan terus, jangan boleh marah kita. Nah ini ternyata sekarang baru saya bisa paham dengan kejadian yang disampaikan oleh Pak Kapolres, karena kalau marah nanti semua kita ngambil keputusan juga tidak baik. Nah, ini sesuai dengan hadis ini juga begini. Ayat 64, malamnya dekat dengan Allah. Artinya, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Tafsir dan pelajaran kita ambil, inilah ciri ibadur rahman berikutnya.
malam hari mereka memiliki hubungan khusus dengan Allah, tidak harus selalu panjang, yang penting ada kesinambungan. Rasulullah SAW sangat menjaga ibadah malam. Dalam hadis diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa beliau menyukai amal-amal yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit sunnah. Maka bagi kita, kalau dahulu kita terbiasa bangun untuk tugas dan apel pagi, sekarang mari kita biasakan bangun untuk sholat tahajud. Kalau dahulu kita menjaga keamanan masyarakat, sekarang mari kita menjaga hati dan keluarga kita dan selamatkanlah dari api neraka. Nah, ini juga mari kita belajar sedikit demi sedikit itu bangun malam, walaupun itu tidak secara terus menerus, karena secara terus menerus adalah sangat berat bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Bagi yang sudah melaksanakan silakan dilanjutkan, karena itu sangat bagus sholat tahajud ini, dan dilanjutkan dengan zikir atau baca Al-Quran sampai melaksanakan sholat subuh. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal." Tafsir dan pelajaran yang kita ambil di sini adalah sangat menarik. Ibadur Rahman ternyata bukan hanya berharap masuk surga, tetapi mereka takut kepada neraka. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa kehidupan akhirat bukan sesuatu yang main-main. Maka mari kita perbanyak doa. Rabbana rif'anna adab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab jahanam. Ayat yang terakhir yang 66 adalah jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Inna hadza sa'at mustaqarran wa muqama. Artinya sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat, menetap dan tempat kediaman. Tafsir dan pelajaran yang kita ambil adalah Allah menggambarkan jahanam sebagai tempat tinggal yang paling buruk. Maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Rumah yang bagus akan kita tinggalkan, kendaraan yang bagus juga akan kita tinggalkan, pangkat dan jabatan sudah kita tinggalkan juga. Bahkan tubuh yang kita rawat dengan baik pun sudah suatu saat akan kembali menjadi tanah. Yang akan menemani kita ialah amal soleh kita, perbuatan waktu kita masih ada di dunia ini. Kita ambil benang merahnya dari ayat 61 sampai dengan ayat 66, yaitu kalau kita rangkum ke 6 ayat ini mengajarkan 6 karakter. Ayat 61 mengenal kebesaran Allah, ayat yang ke-62 menghargai waktu dan bersyukur, ayat yang ke-63 tawadu dan mampu mengendalikan diri, ayat yang ke-64 rajin beribadah terutama di malam hari, ayat yang ke-65 takut pada azab neraka, ayat yang ke-66 adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Inilah bekal seorang purnawirawan kehidupan. Dulu kita pernah menjadi anggota Polri, sekarang kita adalah hamba Allah yang menuju panggilannya. Saudara-saudaraku, keluarga besar Sebuah Mesur 8384 Talkuda Balikpapan di Panjen, mari kita jaga silaturahim ini yang dulu kita dipersatukan oleh pendidikan dan pengabdian. Sekarang mari kita persatukan dengan iman dan silaturahim. Jangan sampai karena usia, jarak dan kesibukan hubungan persaudaraan menjadi terputus. Mari saling mengingatkan. Kalau ada saudara-saudara yang sakit, kita jenguk. Kalau ada
ada yang kesulitan kita bantu, kalau ada yang sedang lemah imannya kita kuatkan atau ingatkan. Dan kalau suatu hari salah satu dari kita ada yang dipanggil Allah terlebih dahulu, maka yang masih hidup jangan lupa untuk selalu mendoakan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bacakan tabungan sampean yang saya pegang. Yang pertama, sisa tabungan Pak Sardikan nabung 1.800.000 untuk bayar rekreasi berdua 1.670.000. Jadi masih sisa tabungan Pak Sardikan 130.000 rupiah. Untuk Pak Wardi tabungan 2.500.000. Terus untuk bayar reuni 1.670.000 berdua. Jadi sisa tabungan 830. Untuk Pak Ruslan sama dengan Pak Wardi. Ya, masih sisa 830. Untuk Pak Marja nabung 1 juta untuk pembayaran 835. Jadi sisa 165. Untuk Pak Warsino nabung 1 juta untuk pembayaran berdua 1.670.000. Berarti kurang 670. Enggak apa-apa. Ini saya hanya bacakan aja, enggak. Enggak utang ini, enggak utang. Sebentar. Terus iya. Untuk Pak Edi Wijanarko nabung 200.000 tidak berkurang. Berarti masih 200.000. Itu yang tabungan sampean ke saya. Terus sebelum saya lanjutkan, untuk sisa tabungan ini diambil sekarang untuk sangu besok apa masih tetap di tempat saya dulu? Ini saya tawarkan aja dulu. Pak, nggak usah dibagi dulu. Ya. Soalnya kita kalau di sana kan ada untuk iuran, konsumsi, untuk pertemuan juga gitu loh. Saya menawarkan mau diambil monggo, saya bawakan, sudah saya siapkan. Kalau enggak diambil tetap monggo, terserah, saya hanya bawa. Tuh. Dibawa aja Pak Marja lah nanti. Ya. Hitung-hitungan kreasi di belakang aja. Yang enggak apa-apa ya, nanti mau berangkat besok apa setelah berangkat enggak apa-apa. Terus
kira Saya- di Pak Seno langsung ada dusnya. Terus saya lanjutkan ya. Untuk kas iuran sampai bulan ini jumlahnya 2.360.000. Kita keluar 500 untuk layat, 960 untuk beli kaos. Jadi sisa masih 900 rupiah sisa iuran. Terus tambah ini tadi, tambah ini, Bayar COD. tambah piro iki mau? 250. Ya 250 lah aku. Iya. 250 berarti masih sisa iuran bulanan kita, berarti sampai saat ini di tempat Pak Sardikan ini 900.000 kok 900.000, 1.150.000 tambah. Untuk ongkos pengiriman kaos. Belum. Iya, dikurangi. Bayarnya wis rasanya utang. Berarti tetap ya kas kita, kas iuran bulanan kita jumlahnya 900 ditambah 250. Tadi di sini berarti 1.150.000. Terima kasih, itu aja. Mungkin ada yang saya penyampaian ini keliru atau ya kok nggak berkenan, monggo di musyawarahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini untuk tambahan untuk oleh-oleh itu konsumsi kembali itu gimana? Monggo. Oleh-oleh kan apa berikan keripik satu dus pokoknya dari Malangkap ngoten mawon. Dianggarkan berapa? Dianggarkan 200 atau berapa? Dianggarno piro? Bukan dikumpulkan harga. Mbak sampean niku. Iya, dianggarno piro ae. 200 iku lek koyo tempe satu anu iku 195. Boleh saiki ada kenaikan ini enggak tahu. Kurang lebihnya gitu. Di Pak Seno aja. Kita kan meskipun membawa sama dari kota, nggak apa-apa ya. Kan kasnya sama, Malang kota sama Kak. Kan kemarin itu ditentukan kalau saya tempe dari Malang gitu. Nah, kita kan harus gitu. Kita kan harus TP-nya kalau lain merek kan enggak masalah. Usul misal ya, bahwa oleh-olehnya kalau bisa satu macam aja. Ya, satu macam. Satu dus. Ya, satu dus bisa, satu black bisa, terserah. Terus kalau ada dari anggota kita ini ada yang wis nggak usah beli aja, saya bikinkan. Nah, tapi ya tuwe. ya ini usul. Tuwe. Nanti yang beli aja. Usul. Yang sini. Ya, kalau mau bikin monggo. Kalau mau beli monggo. Lah kalau beli istilahnya dianggarkan berapa biar yang beli ngira-ngira tahu. Oh segini. Ini loh. Beli Terima satu kasih. dus. Nah, berapa itu anggaran kan nggak tahu kita. Itu Bu Majak biaran kan sering keluar gitu loh. Sering keluar kelelawar lah ya aku. Sama yang tahu sambil pulang lagi ngomong coba. Kalau tempe jenengan kulo enak, tempe nasional itu, keripik tempe nasional yang pernah Bikin sendiri, tonggo kuih. Lah ya bisa. Mbak ini loh, Mbak Mungkin masih yang enggak ada bubuhan kecil enggak apa-apa. Apa kan? Iya, nanti bisa. Itu langsung ditaruh di berapa kilo ngono ah. Bisa cukup cukup dus iku lho. Paling cukup dus enggak sampai 5 kilo.